Tembakan bergema melalui hutan, menandai pertempuran tanpa henti antara manusia dan babi hutan di seluruh Amerika Serikat. Dengan lebih dari 6 juta babi liar mengamuk di 35 negara bagian dari New York hingga Texas, hewan-hewan ini menyebabkan kerugian miliaran dolar setiap tahun. Tidak hanya menghancurkan tanaman, babi liar juga menyerbu wilayah perkotaan, mengacak-acak tempat sampah, menyebarkan penyakit, dan mencemari sumber air, mendorong pemerintah untuk mengizinkan perburuan tanpa batasan. Namun, apakah tindakan ini cukup untuk membendung badai babi yang menghancurkan tanah Amerika? Di Texas saja, populasi babi liar diperkirakan mencapai 2,6 juta, sementara Florida menghadapi angka yang mengejutkan, 1 juta. Dengan berat antara 150 dan 200 pound dan mampu berlari hingga 30 mil per jam, dengan taring setajam silet mencapai 5 inci. Hewan-hewan ini dapat menghancurkan ladang jagung lebih cepat daripada petani dapat memanennya. Pernahkah Anda mendengar tentang perburuan babi dari helikopter? Perusahaan seperti Helihawk di Texas dan Hawkswat di Oklahoma telah mengubah perburuan babi dari udara menjadi bisnis jutaan dolar. Metode ini memungkinkan helikopter mengakses area yang luas dan sulit dijangkau dengan cepat, memberikan pemburu pandangan dari atas untuk observasi dan pelacakan yang lebih baik, terutama di hutan lebat. Ini secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan dibandingkan dengan perburuan darat tradisional. Perburuan udara membutuhkan koordinasi yang ketat antara pilot dan penembak. Pilot biasanya mengoperasikan helikopter yang ringkas dan hemat bahan bakar seperti Robinson R-44 atau R-66, yang unggul dalam manuver rendah ketinggian dan presisi, menjaga ketinggian aman 30 hingga 50 kaki di atas tanah. Penembak, yang berada di kursi depan kanan, menggunakan senapan semi-otomatis seperti R-15 atau senapan Gentel 12 gauge. Peran ini menuntut keahlian menembak yang tajam, refleks cepat, dan bidikan yang tepat saat terbang.
Sudut tembak optimal adalah 45 hingga 90 derajat relatif terhadap arah babi, meningkatkan peluang keberhasilan penjatuhan. Efektivitas pendekatan ini sangat mengesankan. Tim perburuan udara yang berpengalaman dapat melenyapkan 300 hingga 500 babi liar dalam penerbangan 2 hingga 3 jam, mencapai tingkat 1 hingga 2 babi per menit. Helihawk memegang rekor 140 babi dalam 1 jam penerbangan. Namun, biaya tetap menjadi kendala yang cukup besar, dengan penyewaan helikopter dan pilot berkisar antara $1.500 hingga $3.000. Menambahkan biaya bahan bakar, amunisi, dan peralatan khusus, perjalanan berburu dapat menelan biaya antara $5.000 dan $10.000 atau lebih. Selain itu, perburuan udara menimbulkan risiko keselamatan karena terbang rendah dan menembak dari pesawat yang bergerak bisa berbahaya. Bagi mereka yang menikmati tantangan yang berbeda, berburu babi hutan dengan anjing adalah pilihan lain yang mendebarkan dan efektif. Ras seperti Kahula Black Mochur atau Pitbull memainkan peran penting dalam melacak dan mengendalikan hewan-hewan ini. Dengan indera penciuman yang tajam, mereka dapat mendeteksi aroma babi hingga jarak 100 yard. Dilatih untuk mengenali jejak dan membedakan aroma babi dari hewan lain. Anjing-anjing ini memandu pemburu melalui medan yang sulit. Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda hadapi.
Begitu mereka menemukan babi, anjing-anjing itu mengejar dan mengepung mereka. Biasanya bekerja dalam kelompok 3 hingga 5 ekor dengan setiap anjing diberi peran khusus. Beberapa anjing menyerang langsung sementara yang lain menjaga jarak aman dan memberi sinyal lokasi babi dengan gonggongan keras. Ketika anjing pemburu telah mengepung babi, para pemburu mendekat untuk membunuh hewan-hewan itu menggunakan pisau berburu atau senapan AR-15. Memastikan pembunuhan yang cepat dan efisien sambil melindungi anjing-anjing tersebut. Kelompok pemburu yang terampil dapat melenyapkan 10 hingga 20 babi liar setiap hari, menggabungkan keterampilan, taktik, dan kerja tim yang mulus antara manusia dan hewan. Meskipun kontroversial karena kemanusiaannya, berburu dengan anjing tetap menjadi salah satu metode paling efektif untuk mengelola populasi babi liar di Amerika Serikat. Dengan perkiraan kerugian tahunan sebesar 2,5 miliar dolar yang disebabkan oleh babi liar, pendekatan perburuan ini memainkan peran penting dalam melindungi pertanian dan ekosistem. Bagi mereka yang mencari kegembiraan lebih, berburu babi liar di malam hari adalah pilihan. Musim yang ideal adalah dari Oktober hingga Maret ketika cuaca lebih dingin dan dedaunan minimal memberikan visibilitas yang lebih baik. Pemburu yang dilengkapi dengan senapan AR-15 dengan termoskop atau penglihatan malam, senter berintensitas tinggi, dan pakaian kamuflase bersiap untuk berburu. Hey, what you got there, bud? Hey, what you got there, bud? Termoskop dapat mendeteksi babi liar hingga jarak 500 yard dalam kegelapan, memungkinkan pemburu mendekat tanpa terdeteksi. Experienced hunters move silently and stay downwind, with some managing to get within 3 feet of the hogs unnoticed, capitalizing on the animal's poor night vision. Long-range shooting requires careful aim, typically targeting the hog's shoulder or head for a swift, humane kill. Night hunting is highly effective, with groups often taking down 20 to 50 hogs in a single night.
However, it also involves significant safety challenges, requiring hunters to always be mindful of each other's positions and to clearly identify targets before firing. So which wild boar hunting method would you choose? Share your thoughts in the comments below, and don't forget to subscribe for more exciting videos on wildlife and nature. Thanks for watching and see you in the next video.